Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 beranggotakan 2 orang. Nama saya Muhammad Furkan dan teman saya bernama Wiwin Wulandari. Adapun materi yang kami paparkan yaitu tentang teori distribusi Islam. Langsung saja, pengertian distribusi. Distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Distribusi itu menjadi salah satu bagian penting dari proses kegiatan ekonomi yang biasa disebut pemasaran. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Selanjutnya, pengertian distribusi Islam. Distribusi dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Selanjutnya, distribusi menurut para ahli. Pengertian distribusi menurut Yusuf Al-Qarawi merupakan alur perpindahan atau pertukaran suatu komoditi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan aturan tanpa kompensasi sebagai alat penukar komoditi. Pengertian di atas menyimpulkan bahwa suatu harta harus tersalurkan kepada yang berhak tanpa tebang pilih dengan adanya imbalan dari penerima barang pendistribusian. Distribusi menurut Tahir Abdul Muhsin Sulaiman adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teori distribusi secara konvensional dan Islam. Menurut teori distribusi konvensional, distribusi adalah penyalur, pengirim, pembagian kepada beberapa orang maupun beberapa tempat. Sedangkan menurut teori distribusi Islam, bahwa distribusi itu cakupannya lebih luas karena semuanya diatur di semua aspek, baik itu dari kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber kekayaan, dan itu semua diatur dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu karakteristik distribusi Islam. Yang pertama yaitu ketuhanan. Salah satu ciri khas pemasaran syariah adalah sifatnya yang religius. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat bersifat ketuhanan merupakan hukum yang paling adil, sehingga akan mematuhinya dalam setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan. Kedua, yaitu etis. Keistimewaan yang lain dari syariah marketer adalah mengedepankan masalah akhlak dalam seluruh aspek kegiatannya. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika tanpa peduli dari agama manapun, karena hal ini bersifat universal. Yang ketiga, realitis. Realitis atau al-waqiyah yang artinya sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ngada, apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Semua transaksi yang dilakukan harus berlandasan pada realita, tidak membeda-bedakan orang, suku, warna kulit, semua tindakan penuh dengan kejujuran. Yang keempat, humanitis, yaitu kegiatan marketing atau pemasaran seharusnya dikembalikan pada karakteristik yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Perspektif pemasaran dalam Islam adalah ekonomi rabani, realitis, humanis, dan seimbang. Dalam marketing syariah mengutamakan nilai-nilai akhlak dan etika moral di dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu
tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pendidikan. Secara umum bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dalam mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan terhadap akhlak terpuji seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain. Yang kedua yaitu mensucikan dari akhlak tercela seperti pelit, egois, dan lain-lain. Tujuan selanjutnya yaitu sosial. Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang kedua, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang akan berdampak pada realisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan segala kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.